Nama saya Sugeng Riyadi, bagian dari kelompok 6 yang membahas tentang struktur kurikulum 2013. Karakteristik yang pertama itu akan membahas tentang karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik pengembangan kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan peluasan materi, penguatan proses pembelajaran dan penyusunan beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antar apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat penting jalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal pada bidang pendidikan. Setelah itu, penyempurnaan pola pikir di kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dibuat sering dengan kemerosotan karakter bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti korupsi, penyalahgunaan obat terlarang, pembunuhan, kekerasan, premanisme, dan lain-lain. Adalah kejadian yang menunjukkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah, serta punya fondasi moral dan spiritual kehidupan bangsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yosua Bagus akan menjelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang pertama adalah kompetensi inti. Di sini saya mengutip Mulia 1 2013 mengemukakan bahwa kompetensi inti merupakan standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yang menggambarkan kompetensi utama yang dikelola ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti ini mengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran. Fungsi dari kompetensi inti ini digunakan sebagai integrator horizontal antar tiap mata pelajaran. Kalau bisa dianalogikan itu seperti ini. Kompetensi inti itu ibarat anak tangga yang harus ditapaki oleh peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang dari sekolah dasar ke SMA sampai SMA. Artinya itu tangganya SD sampai ke SMA. Bunyi dari kompetensi inti K1 nya adalah sikap spiritual, K2 sikap sosial, K3 pengetahuan, dan K4 adalah keterampilan. Yang kedua adalah kompetensi dasar. Wajib 2014 menjelaskan kompetensi dasar berisi konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar akan memastikan capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan muara pada sikap. Kompetensi dasar ini diturunkan dari kompetensi inti, dan kompetensi inti tadi itu mengacu pada struktur kurikulum nasional yang telah dibuat. Kompetensi dasar ini dikembangkan dari kompetensi inti, dan sedangkan kompetensi inti mengacu pada kurikulum. Dalam pengembangan kompetensi dasar tersebut perlu memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah indikator, merupakan sesuatu atau perilaku yang dapat diukur untuk merepresentasikan atau menunjukkan tercapaian dari kompetensi dasar tertentu yang menjadi penilaian mata pelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Indikator ini artinya sesuatu yang dapat diukur. Di isinya adalah KKU dan materi, KKU plus materi. KKU ini kata kerja operasional, dan materi itu materi pelajaran sesuai jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Contohnya seperti ini: menganalisis persebaran flora fauna di Indonesia,
prakerja operasional adalah menganalisis dan materinya adalah persebaran flora fauna. Bisa juga menjelaskan atau menyebutkan atau mencontohkan dan lain sebagainya. Penjabaran dari indikator tersebut bisa dilihat dari taksonomi Bloom revisi. Kemudian fungsi dari indikator ini untuk mengembangkan materi pembelajaran atau belajar, mendesain kegiatan pembelajaran dan merancang atau melaksanakan penilaian hasil belajar. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum 2013 untuk SD MI. Pada struktur kurikulum 2013 ini ada yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebelumnya ke kompetensi dasar, kita membahas dulu ke kompetensi inti. Di kompetensi inti pada SD, terutama itu biasanya kelas 4, 5, 6, itu yang pertama itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Itu hanya pada untuk kelas 4 saja. Sedangkan untuk kelas 5 dan 6 itu pada bagian akhir ditambahi dengan cinta tanah air. Lalu untuk KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Lalu untuk KI 4 itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam pergerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu kompetensi dasar itu dibagi menjadi 3 untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mengapa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu tidak diikutkan? Karena untuk kelas 1, 2, 3 itu berfokus pada ilmu interdisipliner, yang mana ilmu tersebut terdiri dari bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Lalu untuk kelas 4 itu baru mulai masuk ke pelajaran yang lain seperti IPS dan lain-lain. Lalu untuk kelas 4 dalam kompetensi dasarnya terdiri dari KI 1, menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan waktu dan segala perubahannya, menjalankan ajaran agama dalam berpikir dan perilaku sebagai penduduk Indonesia dengan mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, politik dalam masyarakat. Lalu menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya. Untuk KI 2 dalam KD kelas 4 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di kehidupan sekarang. Lalu menunjukkan perilaku santun, toleran, dan peduli dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya. Lalu untuk KI 3 dalam KD kelas 4 mengenal manusia, aspek peruangan, konektivitas antar ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Lalu memahami manusia, perubahan, dan keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara, Hindu, Buddha, Islam, aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Lalu memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya. Lalu memahami kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya di masyarakat sekitar. Dan juga memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan, alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Terus ada KI 4 dalam KD kelas 4. Itu menceritakan tentang hasil bacaan mengenai ruang, konektivitas antar ruang, perubahan dalam dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam lingkup masyarakat di sekitarnya.
lalu merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, perubahan, dan keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara Hindu-Buddha Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis tempat tinggalnya. Lalu mendeskripsikan kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya di masyarakat sekitar. Lalu menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu untuk selanjutnya KD bagi kelas 5, untuk KI 1 sama dengan KD kelas 4, untuk KI 2 juga sama dalam KD kelas 4 juga. Lalu untuk KI 3 juga sama. Yang berbeda adalah di KI 4. Di KI 4 pada kelas 5 itu menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas antar ruang dan waktu, serta berkelanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam lingkup nasional dari sumber yang tersedia. Lalu menceritakan hasil pengamatan mengenai perubahan dan keberlanjutan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, masa tumbuhnya rasa kebangsaan, serta perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya berbagai jenis media. Kemudian menyajikan pemahaman tentang manusia, hubungannya dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia. Menceritakan secara tertulis pemahaman tentang manusia Indonesia dan dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, ekonomi, budaya, dan dalam masyarakat Indonesia. Yang terakhir, menceritakan secara tertulis hasil kajian mengenai aktivitas manusia Indonesia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomitas yang terkait. Untuk kelas 6 sama halnya dengan KI 1, KI 2, dan KI 3 sama dengan KD kelas 4, 5. Untuk KI 4 membedakan dari yang lain itu KI 4 itu menyajikan hasil pengamatan dan keagaman aspek ruangan, konektivitas antar antara ruang, waktu, perubahan keberlanjutan, kehidupan nasional dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk cerita, tulisan, atau media lainnya. Kemudian poin kedua, menyajikan hasil pemahaman tentang sebab akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia dari masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi dalam kehidupan berpolitik, berkebangsaan, dan bernegara dalam bentuk tulisan. Poin ketiga, mengemukakan hasil pemahaman mengenai keterkaitan manusia dalam hubungan dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam berbagai bentuk media seperti lisan, tulisan, gambar, foto, dan lainnya. Menyajikan pemahaman mengenai manfaat kelembagaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam berbagai bentuk media seperti yang tadi, lisan, tulisan, gambar, foto, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil telaah mengenai landasan dari dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi dalam berbagai bentuk media. Nah, yang selanjutnya yaitu beban belajar sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah menyebutkan bahwa beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik baik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Nah, Permen Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatur beban belajar sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, beban belajar sekolah dasar terdiri atas 1 kegiatan tatap muka, yang kedua kegiatan terstruktur, dan yang ketiga yaitu adalah kegiatan mandiri. Kegiatan tatap muka yang dimaksud adalah peserta didik harus hadir ke sekolah dalam 6 hari dalam 1 minggu, bertujuan untuk mengikuti kegiatan tatap muka yang harus dilaksanakan di dalam 1 semester atau 1 tahun pembelajaran. Yang kedua, kegiatan terstruktur, peserta didik harus mampu mengikuti rancangan kegiatan pembelajaran
yang telah ditetapkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, kegiatan mandiri. Nah, peserta didik harus mampu melakukan kegiatan mandiri atau bisa sering kita sebut yaitu pembelajaran mandiri, seperti contohnya pengerjaan PR dan kerja kelompok yang tanpa diawasi oleh guru. Beban belajar kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri paling banyak 40% dari kegiatan tatap muka berdasarkan tema pembelajaran yang bersangkutan. Nah, setiap tingkatan kelas, baik kelas 1 sampai kelas 6, memiliki perbedaan beban belajar tersendiri dalam satu minggunya. Untuk kelas 1 adalah 30 jam pelajaran. Untuk kelas 2, 32 jam pembelajaran. Untuk kelas 3, 34 jam pembelajaran. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam pembelajaran. Nah, 1 jam pembelajaran sendiri itu berdurasi 30 menit. Beban belajar di kelas 1 sampai kelas 5 masing-masing paling sedikit yaitu 36 minggu efektif. Dan beban belajar di kelas 6 pada semester ganjil yaitu 18 minggu efektif dan paling sedikit 14 minggu efektif pada semester genap. Yang selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan SD atau MI. Berdasarkan Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau paket A, standar kompetensi lulusan SD atau MI sendiri dibagi menjadi dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dan istilah-istilah dari pengetahuan itu sendiri. Dimensi sikap, yang dimaksud dari dimensi sikap di sini yaitu peserta didik harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu dimensi pengetahuan. Di sini yang dimaksud yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga seni, dan yang terakhir yaitu budaya. Nah, di sini siswa harus mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi keterampilan, yang dimana peserta didik harus memiliki sikap keterampilan berpikir dan bertindak seperti kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, hal ini dapat dilakukan atau dicapai melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Nah, yang keempat yaitu ada beberapa istilah mengenai pengetahuan. Yang pertama yaitu faktual. Nah, yang dimaksud dengan faktual di sini adalah pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya,
terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, baik bangsa dan negara. Kemudian yang kedua yaitu konseptual. Istilah yang digunakan dalam untuk klasifikasian, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar baik bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga yaitu ada prosedural. Prosedural sendiri di sini pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar baik bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir yaitu adalah metakognitif. Nah, metakognitif sendiri yaitu pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar baik bangsa dan negara. Nah, ada juga mata pelajaran sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kurikulum 2013, sekolah dasar tidak lagi menggunakan mata pelajaran satuan, yang dimana pada kurikulum 2013 mata pelajaran sekolah dasar diganti menjadi tematik, yakni dalam satu buku itu terdapat beberapa mata pelajaran yang terdapat dulunya pada kurikulum KTSP. Nah, terdapat perbedaan tema pelajaran baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 terdapat 8 tema pelajaran yang masing-masing temanya itu terdapat 4 minggu pembelajaran. Kemudian untuk kelas 2 terdapat sama 8 tema juga dan waktunya itu sama 4 minggu. Kemudian pada kelas 3 itu ada 9 tema pembelajaran yang masing-masing itu terdapat 3 minggu waktu pembelajarannya. Kemudian untuk kelas 4 itu ada 9 tema pembelajaran dengan masing-masing waktu 3 minggu pembelajaran. Kemudian untuk kelas 5 itu ada 5 tema pembelajaran. Nah, masing-masing waktu untuk setiap temanya yaitu ada yang tema pertama itu 7 minggu, tema kedua masih 7 minggu, tema ketiga itu hanya 6 minggu, tema keempat 7 minggu, dan tema yang kelima itu 6 minggu. Kemudian untuk kelas 6 itu ada terdapat 6 tema, yang dimana masing-masing temanya tuh waktu minggunya tuh berbeda-beda. Yang untuk tema pertama itu ada 6 minggu, kalau untuk tema kedua itu 5 minggu, tema ketiga 6 minggu, keempat itu ada 6 minggu juga, tema kelima itu ada 7 minggu, dan tema ke-6 itu ada 8 minggu. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang struktur kurikulum SMP atau MTS menurut kurikulum 2013. Yang pertama yang kita bahas adalah apa itu kompetensi inti dan bagaimana kompetensi inti yang ada di satuan pendidikan SMP. Jadi kompetensi inti yang ada di satuan pendidikan SMP itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi inti keagamaan,
Yang kedua, kompetensi inti sikap atau sosial. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan. Baiklah, salah satu contoh penerapan KI untuk kelas 7 yaitu yang pertama untuk KI 1 bunyinya seperti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, KI 2 yaitu sikap dan sosial bunyinya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam pergaulan di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu KI pengetahuan bunyinya yaitu memahami pengetahuan berupa pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian. Kemudian yang KI 4 yaitu tentang penerapan, yaitu mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, dan memodifikasi sesuatu, dan mampu membuat sesuatu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan KI dalam kelas 7 SMP. Kemudian kita beralih ke kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu diturunkan dari kompetensi inti. Contohnya penerapannya pada KI yang pertama yaitu tentang keagamaan, yaitu bunyinya menghargai dan menghayati contoh ajaran agama yang dianutnya. Kemudian penerapannya pada KD yaitu 1.1 menghargai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan waktu dengan segala perubahannya. Nah, kemudian yang contoh KI 3 yaitu pengetahuan, yaitu KD 3.3 untuk yang saya ambil adalah mata pelajaran IPS. Jadi 3.3 mampu memahami jenis-jenis kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, politik dalam masyarakat. Kemudian kita beralih ke beban belajar. Kita beralih ke jumlah mata pelajaran dulu, yaitu mata pelajaran yang ada di SMP ada 10, dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada kognitif atau pengetahuan, yaitu ada 7. Kemudian yang kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada afektif dan psikomotorik. Contoh dari kelompok A yaitu seperti bahasa Inggris, PAI, dan PKN. Kemudian yang kelompok B contohnya adalah mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan penjas yang membutuhkan banyak praktek. Kemudian kita beralih ke beban belajar SMP atau MTS. Jadi dalam struktur kurikulum SMP itu terdapat perubahan dalam aspek beban belajar yang semula hanya 32 jam menjadi 38 jam. Dan itu berlaku untuk masing-masing kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap belajar di SMP itu tetap, yaitu 1 jam pelajarannya sebanyak 40 menit. Kemudian yang terakhir adalah standar kompetensi lulusan SMP atau MTS, yaitu bagaimana standar atau yang diharapkan untuk setiap lulusan SMP atau MTS ini ketika mereka sudah berada di dalam masyarakat, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa, berkarakter jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dimensi pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan yang faktual adalah pengetahuan yang terbaru, kemudian konseptual adalah pengetahuan yang mampu
terintegrasi dengan baik, dan yang ketiga adalah kemampuan metakognitif atau kemampuan belajar mandiri seorang siswa. Kemudian yang ketiga adalah dimensi keterampilan, yaitu diharapkan peserta didik itu dapat memiliki keterampilan berpikir dan bertindak dengan poin berikut, yaitu mampu berkreativitas, mampu bertindak secara produktif, mampu berpikir secara kritis, kemudian mampu belajar secara mandiri, kolaboratif, dan mampu berkomunikasi secara komunikatif. Baiklah, cukup sekian presentasi dari bagian kurikulum SMP. Sekian, terima kasih. Ini saya akan membahas mengenai struktur kurikulum 2013 SMA atau MA. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA atau MA pada tingkat kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronasi vertikal, berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas berbeda dapat dijaga pula. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Saya akan memberi contoh kompetensi inti pada kelas 11, pada kelas 10. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Saya akan mengambil contoh kompetensi dasar pada kelas 10 di semester ganjil. 3.1 memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. 3.2 memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Yang ke-4.2 membuat peta tematik wilayah provinsi dan salah satu pulau di Indonesia berdasar peta rupa bumi. 3.3 memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. 4.3 menyajikan laporan observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. 3.4 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. 4.4 menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. Yang
ketiga mata pelajaran SMA atau MA terdiri struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematik dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk MA, dapat ditambah dengan mata pelajaran yang diatur oleh Kementerian Agama. Contoh dari mata pelajaran kelompok A yang contohnya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kelompok B contohnya seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Kelompok C yang peminatan. Mata pelajaran peminatan terdapat mata pelajaran peminatan akademik dan mata pelajaran pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitriani, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan presentasikan struktur kurikulum 2013 dan saya akan menjelaskan bagian saya yaitu beban belajar dan standar kompetensi. Langsung saja, di sini ada beban belajar. Yang dimaksud beban belajar dalam kurikulum itu struktur kurikulum SMA atau MA ada penambahan jam pelajaran per minggu sebesar 4 sampai 6 jam, sehingga untuk kelas 10 bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas 11, 12 bertambah 38 jam menjadi 44 jam belajar, sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit. Jadi di sini perbedaan antara kurikulum 2013 dan KTSP yaitu beban belajar di setiap tingkatan dari mulai kelas 10 yang awalnya 38 jam menjadi 42 jam penambahan beban belajarnya. Kemudian untuk yang kelas 11 dan kelas 12 itu juga bertambah jam dari 30 jam ke 44 jam belajar, tapi dalam seminggu keseluruhannya dari mulai kelas 10, 11, dan 12 itu totalnya 45 menit per mata pelajaran. Di sini ada beban belajar SMA dan kurikulum 2013. Ini uraiannya. Beban belajar 1 minggu untuk kelas 10 42 jam, kemudian untuk kelas 11 44 jam, kelas 12 44 jam. Beban belajar dalam 1 semester atau 6 bulan itu 18 minggu, kelas 10 dan kelas 11-nya 18 minggu. Beban belajar semester ganjil untuk kelas 12 18 minggu, beban belajar semester genap 14 minggu. Keterangannya itu beban belajar dihitung minimal. Kemudian untuk SMA atau MA, penyelenggaraan sistem kredit atau SKS diatur dalam pedoman SKS. Next yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi atau standar kelulusan siswa SMA atau MA. Setiap lulusan satuan pendidikan, dimaksud standar kompetensi yaitu setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiap-tiap dimensi, tiga dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lulusan SMA atau MA atau SMALB atau paket C memiliki kompetensi sebagai berikut. Jadi yang dimaksud standar kompetensi ini standar kelulusan. Setiap peserta didik atau siswa harus memiliki 3
yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kenapa perbedaan dari kurikulum 13 dan kurikulum KTSP itu dalam komponen keterampilan? Di dalam KTSP itu dulunya tidak dikasih komponen keterampilan. Kemudian yang sekarang ini K13 ini ditambahkan setiap peserta didik atau siswa harus mempunyai keterampilan di setiap mata pelajarannya. Ini uraiannya dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan keterampilan. Kita bahas dulu yang dimensi sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap peserta didik itu harus mempunyai sikap yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pada keyakinannya. Kemudian karakter jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Setiap peserta didik dan siswa harus mempunyai karakter yang jujur, yang peduli, dan bertanggung jawab kepada lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu sikap bertanggung jawab. Yang keempat itu belajar sejati sepanjang hayat. Yang dimaksud belajar sejati sepanjang hayat ini setia dan penuh ikhlas, tidak merasa kayak malas-malasan atau apa gitu. Jadi selama belajar, selama dia menempuh kelas 10 atau kelas 11 itu, dia melakukan pembelajaran yang sejati dan sepanjang hayat. Kemudian yang kelima ini sehat jasmani dan rohani. Setiap peserta didik tingkat kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus mempunyai kesehatan yang baik, kesehatan yang jasmani maupun kesehatan yang rohani. Karena kesehatan yang jasmani dan kesehatan yang rohani itu bisa berpengaruh saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan, regional, dan internasional. Perkembangan anak itu bisa sesuai dengan perkembangan di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Kemudian lanjut ke dimensi pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konsepsional, prosedur, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenal dengan 5 komponen, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora atau kemanusiaan. Di sini dimensi pengetahuan itu ada 5 komponen yang harus dimiliki peserta didik atau siswa, yaitu siswa harus memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau kreativitas, budaya atau humaniora, yaitu kemanusiaan. Uraiannya itu mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Jadi 5 komponen ini harus 5 komponen pengetahuan ini harus ada di dalam diri peserta didik dan siswa. Kemudian lanjut dimensi keterampilan. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik dan siswa ada 6 komponen. Yang pertama, kreatif. Setiap didik harus kreatif, harus bisa menciptakan sesuai dengan teori Bloom's, yaitu C1 sampai C6, yaitu yang kreatif. Kemudian produktif ini mungkin bisa dicontohkan dari C6 ya, menciptakan. Produktif, siswa dituntut untuk dari kreatif itu harus produktif, yaitu menciptakan suatu produk dari materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian kritis, di sini siswa
tentang kurikulum K13 itu siswa harus dituntun kritis dalam menghadapi permasalahan atau suatu pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian mandiri, sikap mandiri harus ada di dalam peserta didik. Kemudian kolaboratif itu percampuran, kolab sama kayak seperti contohnya itu waktu diskusi gitu, kolab jawaban sama temannya itu bisa menjadikan contoh. Kemudian komunikatif, lanjut saja. Ini ureanya, melalui pendekatan ilmiah sebagai pengetahuan dari yang dipelajari di suatu pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang beban belajar dan standar kompetensi. Jadi kesimpulannya itu di dalam K13 ini beban belajar kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu bertambah. Yang seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Kemudian standar kompetensi atau tingkatan kelulusan. Ada beberapa tingkatan, ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.